televisi, dan di berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di RRI Labuan Bajo dari kawasan Jalan Senaru. Saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Budi Buku yang masih menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini pendengar. Kami seperti biasa, kami sudah siapkan topik-topik menarik untuk Anda di sesi wawancara untuk edisi kali ini. Kita awali dengan topik BMKG Labuan Bajo, imbau waspada potensi cuaca ekstrim. Nah pendengar, kalau kita lihat di Labuan Bajo beberapa hari terakhir sering turun hujan. Nah untuk membahas hal tersebut kita sudah terhubung via telepon bersama dengan Kepala Stasiun BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Maria Patricia Seran. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu, sehat? Puji Tuhan sehat. Puji Mendung Tuhan. tapi ya tetap harus sehat. Tetap harus sehat walaupun Labuan Bajo kayaknya cuacanya lagi kurang fit begitu Bu ya? Iya, beberapa hari terakhir ini. Oke Bu, ini kalau kita lihat cuaca di Labuan Bajo, kalau tidak salah waktu itu sempat saya dengar kalau sebenarnya kita sudah masuk ke musim kemarau lebih cepat seperti itu Bu. Tapi kenapa tiba-tiba di beberapa hari terakhir selalu turun hujan jadinya? Baik. Jadi memang pada April itu prediksi untuk kemarau di Manggarai Barat itu akan terjadi di April Dasarian 1 atau periode antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 itu untuk wilayah Manggarai Barat dengan zona musim termasuk di Kecamatan Komodo, kecuali nanti yang di arah Manggarai Barat bagian timur yang dekat Ruteng itu diprediksi akan terjadi kemaraunya pada April Dasarian 3. Namun ternyata faktanya pada bulan April ini sampai dengan menjelang akhir dari April ini ternyata kita masih berada pada periode pancaroba. Jadi belum sepenuhnya memasuki musim kemarau. Ya, jadi hal itu ditandai memang dari pola anginnya sendiri juga belum di awal April itu belum terlalu didominasi angin timur. Oke, baik Ibu. Ini sebenarnya apa penyebab utamanya Bu yang meningkatkan potensi cuaca hujan ini di Labuan Bajo akhir-akhir ini Bu? Dari hasil pantauan kami, hujan ini kan terjadi sekitar sudah hampir 1 minggu ya. Memang saat ini walaupun kita berada di periode pancaroba, masa peralihan dari musim hujan ke kemarau, kemudian ada aktifnya gelombang ekuatorial Rossby, kemudian MGO juga aktif di wilayah Nusa Tenggara Timur, dan juga ada gelombang atmosfer satu lagi, Kelvin. Nah, perpaduan dari 3 gelombang atmosfer ini yang mempengaruhi pola cuaca di wilayah Nusa Tenggara Timur termasuk di Manggarai Barat. Oke. Apakah ini bisa disebut sebagai termasuk cuaca ekstrim seperti itu Ibu Maria? Iya bisa. Jadi kalau kita bicara tentang cuaca ekstrim itu kan bukan saja ketika curah hujannya tinggi, namun misalnya terjadi ada sambaran petir, kemudian angin kencang, itu juga termasuk dalam cuaca ekstrim. Ketika pancaroba misalnya tanpa ada gangguan gelombang atmosfer 3 tadi itu juga dapat berpotensi terjadi cuaca ekstrim, yaitu misalnya sambaran petir atau angin kencang berdurasi singkat gitu.
Kemudian di hujan yang terjadi tipikal pancaroba adalah hujan deras, lebat yang terjadi singkat. Namun ketika hujan itu terjadi di wilayah-wilayah yang rawan terjadi misalnya genangan, kemudian longsor, maka bisa terjadi bencana juga dengan cuaca yang sebenarnya masih kategori pancaroba, masih di fase pancaroba, namun cuaca yang terjadi itu dapat memicu juga bencana. Oke. Baik, kalau sesuai dari menurut pantauan dari BMKG sendiri, ini wilayah di mana saja di Manggarai Barat yang paling perlu diwaspadai dalam beberapa hari ke depan ini, Bu Maria? Untuk wilayah Manggarai Barat ini sendiri kan sebenarnya cukup luas ya, jadi bukan hanya untuk Labuan Bajo. Jadi mungkin yang perlu diwaspadai itu masyarakat Manggarai Barat. Potensi cuaca ekstrim itu masih dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan karena posisi 3 gelombang tadi juga masih cukup aktif. Nanti mungkin sampai dengan akhir April, masuk di Mei ini kita agak sedikit menurun dan mungkin menuju ke kering tadi. Jadi kami mungkin mengingatkan wilayah Manggarai Barat itu yang ada di dekat pebukitan mungkin perlu mewaspadai daerah titik rawan longsor, misalnya melihat ada retakan tanah, terus tebing yang labil maupun pohon yang berpotensi tumbang saat hujan deras atau ketika hujan sudah terjadi cukup lama walaupun hujannya tidak deras. Kemudian Labuan Bajo sendiri untuk kotanya, masyarakat diimbau menjaga kebersihan dan lingkungan, tidak membuang sampah sembarang, terutama di saluran drainase karena genangan air ini dapat meningkat saat hujan deras. Ditambah banyak area tertutup beton yang mungkin sudah mengurangi resapan air. Lalu masyarakat juga perlu waspada ketika berada di sungai, mengingat beberapa hari yang lalu juga terjadi di daerah Manggarai Barat yang mungkin saya lupa daerah sebelah mananya gitu, maksudnya kecamatan mana, tapi ada warga yang terseret arus. Jadi kami mengimbau untuk hindari beraktivitas mandi ataupun memancing maupun menyeberangi sungai ketika hujan terjadi di wilayah hulu maupun sekitar aliran sungai gitu. Dan satu lagi bahwa karena beberapa hari ini kan juga kita sering mendengar petir yang sangat intens gitu kan, intensitasnya kuat. Kami harapkan itu masyarakat untuk menghindari area terbuka, pohon tinggi, tiang listrik, serta menunda aktivitas di laut atau di lapangan daerah atau yang terbuka gitu saat cuaca memburuk atau saat petir akan terjadi. Oke, Bu Maria, mungkin bisa disampaikan juga langkah sederhana namun penting yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengurangi resiko saat terjadi cuaca ekstrim, Bu. Langkah sederhana sebenarnya tadi yang saya sudah bahwa ketika saat cuaca ekstrim terjadi itu mungkin selain memantau terus informasi yang dari BMKG, karena kami juga selalu rutin mengupdate informasi peringatan dini. Jadi di situ kan sudah disebutkan daerah-daerah atau kecamatan mana saja yang berpotensi akan terjadi cuaca ekstrim. Maka untuk antisipasinya yaitu masyarakat perlu memantau informasi tersebut, lalu menghindari beraktivitas di sekitar sungai ketika terjadi hujan di daerah hulu untuk menghindari terseret arus tadi. Kemudian juga langkah antisipasi yang tadi sudah saya sampaikan juga bahwa kalau bisa untuk saluran-saluran airnya itu juga dibersihkan karena mengingat intensitas hujan itu di masa pancaroba bisa saja juga masih hujan deras yang terjadi sesaat namun intensitasnya tinggi sehingga dapat membuat genangan seperti itu. Oke, baik. Berarti kalau bisa dibilang ini untuk di bulan April ini tahan-tahan sampai di akhir awal Mei begitu, Bu ya. Kita bisa mulai agak tarik nafas begitu sedikit, Bu ya, untuk cuaca ekstrim seperti ini.
Iya, hari ini pun masih terpantau mendung, kemudian prediksi kami hari ini juga siang dan sampai dengan malam masih hujan, kemudian besok juga masih demikian, tapi tidak seperti beberapa hari terakhir, terutama kayak kemarin gitu. Jadi semakin menuju ke kondisi yang lebih normalnya pancaroba seperti itu, karena gelombang atmosfer tadi itu juga tidak statis berada di suatu wilayah, dia akan melewati terus seperti itu. Oke. Akan berpindah. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Maria sudah menyempatkan waktunya untuk di RRI Labuan Bajo. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1